Welcome to Tandri channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tandri Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis komparasi atau uji perbandingan menggunakan uji T1 sampel. Ya. Misalkan kita punya data seperti ini, ya. Jadi dalam uji T1 sampel itu umumnya sebagai alternatif dari uji T2 sampel berpasangan. Biasanya digunakan pada kasus data pendidikan ketika kita punya data sebelum dan setelah. Nah, di situ ada dua kondisi. Apakah kita akan menganalisis datanya menggunakan gain atau selisih dari post setelah treatment dan atau nilai pretestnya, atau kita juga bisa menggunakan data end gain-nya, yaitu nilai post test dikurang pretest dibagi skor maksimal dikurang pretestnya. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menggunakan data end gain untuk dianalisis menggunakan stata. Nah, uji T1 sampel yang dilakukan menggunakan stata, ya, pada stata kita perlu memasukkan data, di mana data yang berbentuk bilangan desimal itu perlu diubah, yang tadinya dalam bentuk koma di Excel itu perlu diubah menjadi titik, ya, karena stata membaca bilangan desimal itu dengan titik. Ya, di sini kita sudah ubah datanya. Kita tinggal copy, kemudian kita bawa ke stata, kita klik data editor, kita paste di sini. Variabelnya kita ubah menjadi data and gain, ya. Dalam hal ini yaitu peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Jadi end gain di sini adalah besarnya peningkatan atau perubahan yang terjadi setelah diberikan treatment. Ya. Jadi bisa jadi ada yang meningkat, ada juga yang menurun atau negatif nilai end gain-nya, ya. Jadi kisaran end gain itu adalah dari negatif 1 sampai positif 1. Jadi bisa saja terjadi penurunan, bisa juga terjadi peningkatan. Nah, kita coba lakukan uji T1 sampelnya. Di sini kita uji dulu asumsinya atau persyaratan analisis sebelum melakukan uji T1 sampel, yaitu uji normalitas datanya. Kita klik menu statistik, summary, kemudian distributional plot. Nah, kita pilih saja yang familiar dengan uji normalitas yang bisa kita lakukan, yaitu Shapiro-Wilk normality test, uji normalitas Shapiro-Wilk. Kita masukkan variabelnya yaitu data and gain, kemudian kita klik OK. Nah, ini telah keluar datanya, ya. Nah, sebagai interpretasi, jika nilai probabilitasnya, ya, di sini saya sudah copy, jadi hipotesisnya yaitu H0-nya data mengikuti distribusi normal atau data tidak H1-nya atau hipotesis alternatifnya data tidak mengikuti distribusi normal. Nah, jika data
atau jika nilai probabilitasnya itu lebih besar sama dengan 0,05, maka dikatakan bahwa terima H0 atau data mengikuti distribusi normal. Sedangkan sebaliknya, jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau data tidak mengikuti distribusi normal. Nah, di sini hasilnya yaitu probabilitas data n-nya itu sebesar 0,167. Nah, ini lebih besar atau sama dengan 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data telah mengikuti distribusi normal atau asumsi distribusi normal data telah terpenuhi. Nah, selanjutnya karena normalitas data terpenuhi, kita langsung analisis uji T1 sampel. Kita masuk ke statistik, summary, dan classical test of hypothesis. Kita pilih t-test, mean comparison test. Kita klik. Sini ada pilihan uji T, ada one sample, two sample using group, two sample using variable, dan paired. Kali ini kita akan membahas untuk one sample t-test dulu. Kita pilih one sample t-test, kemudian di variable name kita masukkan n-gain. Hipotesis mean-nya itu kita tuliskan 0 dalam arti bahwa hipotesis yang kita uji itu seperti berikut. Jika n-gain-nya lebih kecil sama dengan 0, jadi kita akan melakukan pengujian satu pihak, uji pihak kanan, di mana alternatifnya itu rata-rata n-gain-nya lebih besar dari 0. Jadi nilai yang dihipotesiskan adalah 0. Artinya ketika n-gain-nya sama dengan 0, maka atau lebih kecil dari 0, lebih kecil atau sama dengan 0, maka itu tidak terdapat peningkatan. Ya, tidak terdapat peningkatan. Ketika lebih besar dari 0, maka kita katakan terdapat peningkatan. Berarti selisih post-testnya lebih tinggi dibanding pre-testnya. Sehingga kita katakan terjadi peningkatan atau terdapat peningkatan. Oke, oleh karena itu n-gain-nya, rata-rata n-gain-nya kita hipotesiskan lebih besar dari 0. Di sini hipotesis mean-nya kita tuliskan 0 seperti yang kita rumuskan. Kemudian kita pastikan confidence intervalnya 95, dalam arti bahwa tingkat kesalahan yang kita gunakan adalah sebesar 5% atau 0,05. Kita klik OK. Nah, ini keluar hasilnya. Di sini sekali lagi ada tiga pengujian atau dua secara umum. Ada uji dua pihak, ya, menggunakan tanda persamaan, persamaan, ya. Jadi H0-nya itu rata-ratanya sama dengan 0, alternatifnya atau H1-nya rata-ratanya ini tanda tidak sama dengan 0. Nah, untuk uji pihak kanan yang ini, untuk uji pihak kiri yang ini. Nah, kita menggunakan uji pihak kanan. Di sini sudah saya copy hasilnya. Nah, oleh karena itu kita melihat yang di sebelah kanan ini, yaitu H alternatifnya atau H1-nya rata-ratanya atau min-nya lebih besar dari 0, ya, seperti yang kita rumuskan di sini. Nah, untuk menarik kesimpulan, kita lihat nilai probability-nya apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Di sini kita lihat nilai probabilitasnya sebesar 0,0015 atau lebih kecil dari alfa 0,05. Maka dapat dikatakan
maka dapat dikatakan tolak ya. Tolak H0. Atau dengan kata lain, terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa setelah diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi yang kita terima adalah H1-nya. Ya. Jadi ketika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka H1 yang kita terima, atau dengan kata lain kita menolak H0-nya. Baik, itu saja mungkin penjelasan singkat mengenai uji tes 1 sampel. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.